teman-teman semua, jadi di sini aku mau bahas poin dari nomor 1, yakni apa itu perencanaan dan proses perencanaan. Perencanaan menurut beberapa ahli seperti Peter Hall dan Mark Theodore Jones berpendapat bahwa perencanaan itu adalah penyusunan tindakan terstruktur yang bersifat analisis dan hasilnya itu rencana atau blueprint masa depan. Sedangkan menurut Susan Feinstein, perencanaan ini bersifat dinamis, multidisiplin, dan perlu adanya keterlibatan publik dalam penyesuaian terhadap sosial dan lingkungannya. Menurut Eckert dan Padilha, perencanaan kota adalah proses menertibkan dinamika kota dengan pedoman pemanfaatan dan pemecahan masalah fungsi kota. Sedangkan menurut Department of Urban Studies and Planning (MIT), perencanaan kota adalah mengintegrasikan beberapa aspek seperti aspek fisik, sosial, ekonomi, teknologi, berkelanjutan, dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Menurut School of Urban Planning atau McGill University 2023, perencanaan wilayah dan kota itu adalah proses teknis dan politis dalam penggunaan lahan demi mensejahterakan masyarakat dan efisiensi kota. Menurut American Planning Association 2023, perencanaan wilayah dan kota itu adalah profesi dinamis di mana untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan kota seperti pembangunan kota yang sehat, efisien, dan inovatif serta menjaga keberlanjutan. Oke teman-teman semuanya, di sini aku mau bahas model proses perencanaan menurut beberapa ahli. Model proses perencanaan dibagi menjadi 3 kategori besar menurut Peter Hall dan Mark Theodore Jones. Yang pertama, ada model proses perencanaan cetak biru atau blueprint planning. Yang kedua, model proses perencanaan sistem atau system planning. Dan yang ketiga, model proses perencanaan kolaboratif atau collaborative planning. Baik, saya akan menjelaskan poin nomor 2, yaitu mengapa perencanaan sangat penting dalam pembangunan. Perencanaan sangat penting dalam pembangunan karena dapat memberikan arahan yang jelas dan terukur untuk mencapai suatu tujuan pembangunan yang diinginkan. Selanjutnya, perencanaan juga dapat memberikan serta membantu mengkoordinir dalam penggunaan sumber daya yang ada secara efisien agar meminimalisirkan resiko yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin nomor 3. Perencanaan wilayah dan kota di Indonesia berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan perencanaan pembangunan yang terstruktur dan terkoordinasi. Pada tahun 1959, Institut Teknologi Bandung menjadi perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi perencanaan. Hal ini yang menandakan awal mula pendidikan formal perencanaan di Indonesia. Seiring berkembangnya program studi perencanaan wilayah dan kota, dibutuhkannya koordinasi dan komunikasi antara kelembagaan. Hal ini dibentuknya ASPI atau Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia yang dibentuk pada tahun 1999. Sekarang memiliki anggota 66 lembaga. Nomor 4, jelaskan aspek keprofesian perencana dan peluang kerja nanti sebagai perencana di masa depan. Aspek keprofesian perencana tentu saja mencakup kompetensi teknis, seperti analisis tata ruang dan GIS. Aspek keprofesian perencana juga mencakup etika berprofesi, kemampuan berkomunikasi lintas sektor, dan juga pengambilan keputusan berbasis data. Untuk peluang kerja, sebagai perencana di masa depan memiliki peluang kerja yang cukup luas, antara lain di bidang pemerintahan seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dan Bapeda atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bisa juga menjadi konsultan perencana dan developer properti, hingga sektor smart city, transportasi, dan GIS. Nomor 5, jelaskan perbedaan apa itu ruang lingkup wilayah dan kota. Sebelumnya, kita akan membahas ruang itu apa. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara yang mencakup kegiatan manusia dan keberlangsungan hidup di dalamnya. Ruang terbagi menjadi 2 cangkupan. Yang pertama, ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup kota. Ruang lingkup wilayah itu cangkupannya lebih luas serta batas administratifnya tidak selalu jelas, melainkan dengan ruang lingkup kota yang batas administratifnya jelas dan cangkupannya lebih sempit.
untuk perbedaan ruang lingkup wilayah dan kota, pada kali ini aku akan membahas itu batas administratif, fokus, karakteristik, dan pemerintahannya. Yang pertama, batas administratif. Wilayah biasanya terlihat samar dan tidak memiliki unit pemerintahan di bawahnya, sedangkan kota itu biasanya lebih terfokus dan memiliki unit pemerintahan di bawahnya, di bawah dewan atau wali kota. Yang kedua, itu ada fokus. Fokus wilayah, cangkupannya biasanya seperti pemilihan lahan untuk pengembangan ekonomi secara regional, dan kalau kota itu biasanya terfokus pada kegiatan ekonomi seperti pelayanan jasa pada pemerintahan lokal dan sosial di batas wilayahnya. Terus yang ketiga ada karakteristik. Karakteristik wilayah biasanya cangkupannya itu lebih luas seperti hutan, pegunungan, perkebunan. Sedangkan kota itu biasanya lebih kepada tingkat penduduk yang tinggi di batas wilayahnya. Terus yang keempat itu ada pemerintahan. Pemerintahan wilayah itu biasanya untuk kabupaten dipimpin oleh bupati, sedangkan gubernur untuk provinsi. Kalau kota biasanya itu dipimpin oleh dewan atau wali kota di batas wilayahnya dan memiliki pemerintahan yang lebih kompleks dibandingkan wilayah. Nomor 6. Jelaskan perbedaan substansi kajian dan ruang di perencanaan wilayah dan perencanaan kota, serta contoh produk masing-masing di perencanaan wilayah ataupun kota. Jadi, di perencanaan ruang ada dua kajian besar yang saling melengkapi, yaitu perencanaan wilayah dan perencanaan kota. Masing-masing dari mereka itu memiliki ruang, tetapi dengan skala dan detail yang berbeda. Di perencanaan wilayah, dia bekerja di skala yang lebih luas, seperti kabupaten atau provinsi. Di sini kita melihat tentang hubungan antar kawasan, kolektivitas, pusat perkembangan, dan sampai dikelolanya sumber daya secara keseluruhan. Fokusnya juga lebih strategis dan jangka panjang. Sementara itu, di perencanaan kota bekerja di batas administratif kota yang jelas. Pembahasannya juga lebih detail, seperti pengaturan zonasi, transportasi kota, perumahan, ruang terbuka, dan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Dari segi karakter ruang, wilayah memiliki kondisi yang beragam, seperti pegunungan, hutan, pertanian, dan pemukiman terbuka. Aktivitas ekonominya juga beragam, bervariasi. Sedangkan kota cenderung lebih padat, lebih urban, dan aktivitas ekonominya juga lebih dominan ke arah jasa dan perdagangan. Untuk produk perencanaan wilayah dan kota, wilayah menghasilkan dokumen seperti RT/RW, sedangkan kota menghasilkan RDTR. Nomor 7, sebutkan contoh isu atau permasalahan yang bisa diangkat menjadi kajian pembahasan dalam KPWK-an. Untuk di sini sendiri, permasalahan yang terjadi yaitu gangguan drainasenya atau penyumbatan di drainasenya itu sendiri. Sebagai mahasiswa PWK, kita bisa mengangkat permasalahan ini menjadi kajian pembahasan KPWK-an dengan cara yang pertama, kita bisa menganalisis penyebab penyumbatannya ini sendiri. Apakah sumber pasirnya itu sendiri, seperti erosi lahan, pekerjaan konstruksi, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita juga bisa menganalisis kinerja sistem drainasenya itu sendiri, seperti kondisi inlet dan outletnya, erosi lahannya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita bisa menganalisis kondisi tanah, permukaan tanah, atau topografinya, seperti potensi erosinya dan arah aliran permukaannya. Yang keempat, yaitu ada dampak dari penyumbatan itu sendiri, seperti genangan air, gangguan aktivitas di kebun raya ini sendiri, dan juga kerusakan vegetasi. Yang kelima yaitu ada referensi perbaikan atau perbaikan yang bisa kita lakukan, yaitu dengan cara mendesain ulang salurannya, penguatan tanah, dan juga itu sendiri. Nomor 8, kesimpulan dari materi dasar perencanaan kota dan pendalaman kedepannya mengenai bidang KPWK-an. Jadi kesimpulannya adalah kita belajar dari materi ini menjadi seorang planner yang peka terhadap wilayah dan perkotaan dan juga bisa membedakan
apa itu wilayah dan apa itu kota. Karena dari situlah kita menjadi seorang planner yang baik dan sukses. Dan kedepannya, kita sebagai planner harus menguasai alat-alat dan teknologi yang mendukung menjadi seorang planner. Sekian, terima kasih.